Kembangkan potensi diri dan majulah bersama FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B Pendidikan Biologi 2024 FKIP Universitas Sulawesi Barat akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu daerah Siti Sapi SS MO. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Iwan selaku moderator dan rekan-rekan saya yang pertama Asrawati sebagai pemateri pertama, yang kedua Sri Monika sebagai pemateri kedua, yang terakhir Sakinah Mawada sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini kami menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan kata dan penulisan huruf yang benar serta contoh-contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrawati. Saya selaku pemateri pertama ingin memberi penjelasan dasar mengenai penulisan huruf. Penulisan huruf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Penulisan huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan istilah-istilah tertentu. Sedangkan penulisan huruf kecil digunakan di tempat lain dalam kalimat. 2. Penulisan huruf berpasangan. Huruf C dan J tidak berpasangan dalam penulisan bahasa Indonesia. Misalnya, tidak ada kata dengan huruf C dan J di tengah-tengah kata. 3. Penulisan huruf bersambung. Dalam penulisan tangan, beberapa huruf seperti F, G, dan J dapat bersambung dengan huruf berikutnya meskipun jarang terjadi dalam penulisan cetak. Penulisan kata. Yang pertama, kata tunggal dan kata majemuk. Kata tunggal, kata yang terdiri dari satu unsur kata, misalnya buku atau mobil. Kata majemuk, kata yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, misalnya rumah sakit atau ibu kota. Yang kedua, pemenggalan kata. Pemenggalan kata dilakukan pada tempat yang tepat, seperti di antara prefiks dan akar kata atau di antara 2 kata dalam kata majemuk. Yang ketiga, penulisan kata dengan spasi. Kata dipisahkan dengan spasi dalam kalimat, tetapi tidak memisahkan elemen yang merupakan bagian dari kata majemuk atau kata benda khusus. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penulisan kata dan penulisan huruf beserta contoh-contohnya. Nah, penulisan kata depan dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Nah, kata depan, apa yang dimaksud dengan kata depan? Kata depan atau biasa disebut dengan proposisi adalah kata yang terdapat nomina atau kata benda. Nah, kata depan yang dimaksud yaitu di, ke, dan dari. Aturan penulisan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jenis kata ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya yang memiliki hubungan makna. Nah, contohnya yaitu di mana dia sekarang. Di dan mana dipisah, tidak disambung. Kalimat berikutnya, baju itu disimpan di dalam lemari. Beda dengan kata disimpan. Nah, contoh kedua yaitu contoh kata depan ke. Mari kita berangkat ke kampus. Penulisannya dipisah karena itu kata depan. Berikutnya, dia ikut terjun ke tengah laut.
Nah, contoh berikutnya yaitu contoh kata depan dari. Ia berasal dari Pulau Bunaken. Dan berikutnya, kalung itu terbuat dari emas. Nah, jadi kata depan di, ke, dan dari penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti pada kata kepada dan daripada. Nah, akan salah kalau kata daripada ditulis daripada dan kata kepada ditulis kepada. Itu penulisannya salah. Berikutnya, cara penulisan huruf. Nah, penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital biasa juga disebut dengan huruf besar. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf kapital atau huruf besar. Dimulai dari A sampai Z. Nah, penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat apa saja sih? Nah, pertama yaitu penggunaan awal kalimat. Contoh, sekolahku penuh dengan tanaman. Pada kata awal kalimat pada contoh tersebut adalah sekolahku. Nah, jadi sekolahku S-nya diganti menjadi huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu nama orang. Nah, Ayah dan Ika memelihara 3 kambing. Kata paling depan adalah ayah, berarti huruf A-nya diganti menjadi huruf kapital. Kemudian nama orangnya yaitu Ika, I-nya diganti menjadi huruf besar atau huruf kapital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari pemateri. Semoga teman-teman dapat memahami dan baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami